wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Masih kita membacakan sedikit keterangan dan komentar dari penyusun nadham fis sairi ila Allah wad daril akhirah, yaitu yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada waktu yang lalu kita telah menyebutkan 5 poin dari bait syair yang beliau ungkapkan. Yang pertama yaitu berbahagianya orang-orang yang mereka menjauhkan diri dari jalan-jalan kebinasaan serta menempuh jalan-jalan yang membawa mereka kepada keridhaan. Kemudian yang kedua, mereka orang-orang, berbahagialah orang-orang yang mereka itu mengikhlaskan diri di dalam perjalanan mereka, yakni meniti ridho Allah Azza wa Jal dengan senantiasa mengikuti syariat iman, yaitu mengikuti ikhlas di dalam beramal dan bermutaba'ah terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Poin yang ketiga yang intinya yaitu mereka yang membangun yakni manazila sairihim, membangun amalan-amalan mereka di dalam rangka menuju Allah dan kehidupan akhirat, antara roja dan al-khauf, yaitu membangun perasaan pengharapan dan rasa takut di dalam setiap ibadahnya. Yang keempat yaitu mereka yang menumbuhkan kecintaan di dalam beribadahnya kepada Allah. Serta yang kelima yaitu mereka yang banyak berzikir kepada Allah, baik dalam kala sunyi maupun dalam keramaian. Kemudian yang keenam, poin yang insya Allah akan kita bahas pada sore hari ini dan berikutnya, yataqarrabuna ilal maliki bi fi'lihim ta'atihi wat tarki lil isyani. Mereka termasuk orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang mendekatkan diri mereka kepada Sang Maha Kuasa dengan perbuatan mereka mentaatinya serta meninggalkan perbuatan kemaksiatan apapun. Amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, yang menghantarkan kepada ridho Allah, yaitu amalan mentaati Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam perkara-perkara yang wajib, yang fardu, dan meninggalkan berbagai bentuk kemaksiatan sebagaimana yang tersebut di dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu bin nawafili hatta uhibbahu. Dan wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan suatu amalan dan tidak ada amalan yang dilakukan hambaku di dalam rangka mendekatkan dirinya bertakarrub kepadaku, yakni dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan yang aku wajibkan pada diri hambaku. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbahu, dan senantiasa hambaku akan melakukan berbagai amalan sunnah, amalan tambahan dalam rangka mendekatkan dirinya kepadaku sampai aku mencintainya. Hadis qudsi ini, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diantaranya menegaskan bahwa amalan yang dapat mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah sampai Allah mencintai hamba, yaitu melakukan amalan-amalan fardu yang terutama. Yang fardu yaitu menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala bentuk larangan dan kemaksiatan. Dan amalan-amalan yang berikutnya setelah yang fardu yaitu memperbanyak amalan-amalan ketaatan yang sunnah, yang mustahabbah, dan menjauhi segala perkara yang dimakruhkan dan dibenci, dan itu akan menghantarkan dirinya kepada cinta Allah kepada diri hamba. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini mengatakan, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, dan senantiasa hambaku melakukan berbagai bentuk ketaatan, yakni dengan melakukan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Oleh karena itu patutlah aku katakan,
fi'lul faraidi wan nawafili da'buhum ma ru'yatit taksiri wan nuqsani. Beramal dengan amalan fardu dan amalan sunnah adalah merupakan tradisi mereka orang-orang saleh, para salafus saleh, perbuatan kebiasaan mereka, yaitu menjaga amalan-amalan yang fardu dan juga amalan-amalan yang sunnahnya. Ma'ru'yatit taksiri wan nuqsan, di samping mereka bersemangat melakukan amal ketaatan, mereka senantiasa memandang amal yang mereka perbuat, yang mereka kerjakan itu masih sangat kurang dan merasa itu masih jauh dari kesempurnaan, dari memenuhi hak-hak Allah Azza wa Jalla. Ini adalah kesempurnaan, hadza huwal kamal, yaitu seseorang yang bersungguh-sungguh di dalam menunaikan amalan fardu, memperbanyak amalan-amalan sunnah, nawafil, namun dia senantiasa memandang dirinya masih belum sempurna di dalam ketaatannya, memandang amalannya jauh dari kesempurnaan, masih memandang dirinya meremehkan hak-hak Allah Azza wa Jal dan mengabaikan hak-hak Allah Azza wa Jal. Fajtihaduhu fil a'mal yunfi anhul kasal, semangatnya, kesungguhannya di dalam beramal, itulah yang menghapuskan kemalasan di dalam dirinya, dan pandangan dirinya terhadap kekurangannya di dalam beramal, itulah yang menghilangkan rasa ujub pada dirinya, yang seringkali membatalkan amal kebajikan, bahkan merusak amal soleh. Ungkapan ini sangat indah sekali, yang beliau jelaskan bahwa para salafus saleh dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan imam-imam kaum muslimin yang mereka mengikuti pendahulunya dengan cara yang ihsan, berusaha memaksimalkan pelaksanaan amalan fardu. Ia melaksanakan sholat dengan segala daya upaya untuk dilaksanakan secara sempurna, yang rukun-rukunnya, tumakninah dan kehusyuannya, sehingga tidak tergesa-gesa di dalam melaksanakan ibadah sholatnya. Demikian dalam puasanya tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga belaka, namun juga menahan hawa nafsu dari segala yang diharamkan oleh Allah, maupun yang sampai merusak amalan-amalan ibadahnya di Ramadan. Dan di samping itu mereka senantiasa berusaha untuk menambahkan dari amalan yang fardu ini amalan-amalan sunnah lainnya, seperti memperbanyak tilawatil Quran, zikrullah, bersedekah, berbuat kebaikan kepada manusia, dan berbagai kebaikan-kebaikan lainnya dari amalan-amalan sunnah, baik berupa sholat-sholat sunnah maupun puasa-puasa sunnah, puasa-puasa tatawwu maupun sedekah sunnah. Namun bersamaan itu mereka masih memandang diri mereka jauh dari sempurna, memandang diri mereka masih tidak memenuhi hak-hak Allah Azza wa Jal, dan memandang diri mereka masih kurang di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dua hal ini, melaksanakan ketaatan dan ketaatan dari yang wajib sampai yang sunnah, adalah dalam rangka mengikis kemalasan di dalam dirinya, yang menginginkan keutamaan dan kedudukan yang mulia di sisi Allah Azza wa Jal, dibarengi dengan pandangan terhadap dirinya yang masih sangat jauh dari sempurna. Mereka selalu memandang kepada orang-orang yang lebih saleh, orang-orang yang lebih taat kepada Allah, orang-orang yang lebih mengabdikan dirinya kepada Allah, sehingga mereka memandang diri mereka masih jauh dari harapan untuk meraih. Hal ini yang menghilangkan rasa ujub di dalam dirinya, yang seringkali membatalkan amal ibadahnya. Dan orang yang seperti ini, maka sungguh bila ini dilakukan di dalam setiap ibadahnya, ia senantiasa berusaha memaksimalkan ibadahnya, baik yang fardu maupun yang sunnahnya, dan senantiasa memandang ibadah-ibadah yang sudah diperintahkan kepada dirinya itu masih jauh dari kesempurnaan. Hal yang serupa ini yang akan senantiasa menjaganya untuk bersikap ikhlas di dalam beramal dan mutabaah kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Poin yang ke-8, yakni beliau mengatakan sabarun nufusa 'alal makarihi kulliha syauqan ila ma fihi min ihsani. Mereka bersabar, menahan diri mereka di dalam melakukan segala hal yang tidak mengenakan, dalam semua hal yang tidak mengenakan. Bangun di tengah malam di saat yang dingin mengambil air wudhu, kemudian di dalam kondisi kantuk yang kuat yang luar biasa menguasai diri mereka, mereka bangun, yakni menghadapkan dirinya kepada Allah.
menghadapkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla di masa yang sangat syauqan ila ma fi min ihsan, karena merindukan segala kebaikan dan perbaikan yang terdapat di dalam amalan-amalan saleh yang mereka kerjakan meskipun itu dirasa berat. Allahu Akbar. Maka pantaslah kalau mereka, para salafus saleh, ketika memasuki bulan Ramadan, mereka mensabarkan jiwa mereka, hati mereka, untuk banyak mentaati Allah Azza wa Jal, untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah, sampai mereka berusaha menghatamkan Quran di setiap harinya sekali, atau minimal 3 hari sekali mereka menghatamkan Al-Quran. Sabar, yaitu menahan diri dari segala yang tidak disukainya, dari segala yang tidak disukai oleh manusia. Namun di dalam ketidaksukaan itu terdapat harapan meraih ridho Allah yang Maha Rahman. Dan sabar itu terdapat 3 bagian sebagaimana yang sudah kita maklumi. Sabar di dalam mentaati Allah sampai ia bisa menunaikan perintah-perintah Allah itu dengan sempurna. Sabar dari menahan diri dari bermaksiat kepada Allah sampai ia betul-betul meninggalkan segala kemaksiatan itu dengan mudah dan dengan ringannya. Sabar di dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang menyakitkan, maka ia la yatasaffahuha, yakni tidak mau tenggelam dalam kebodohan, tidak ridho terhadap takdir-takdir Allah yang kadang dirasakan menyakitkan. Apabila kasalat nafsu an taatillah, apabila timbul kemalasan di dalam dirinya di dalam mentaati Allah, hatsaha alaiha, maka dirinya mensabarkan hatinya di dalam mentaati Allah Azza wa Jalla. Kesabaran itulah yang mendorongnya untuk tetap beramal, melaksanakan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yakni dengan mengingati kemuliaan dan pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa alzamaha, sabaran itulah yang terus menetapkan, meneguhkan pendiriannya untuk mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wa raghabaha iyyaha bitawabiha, dengan terus mengingatkan diri ini tentang pahala-pahala besar yang Allah janjikan di dalam ketaatan dan kebajikan. Wa idastaddat dawa'i nafsi ila ma'siyatillah kaffaha anha, apabila mulai menguat dorongan diri kepada berbuat maksiat kepada Allah, maka kesabaran itulah yang akan menahan diri itu dari melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kesabaran itulah yang akan mengingatkan dari bahaya dan musibah yang akan timbul karena kemaksiatan yang nanti dilakukan. Karena kesabaran itu pula yang akan mengingatkan dan memperingatkan dari akibat buruk perbuatan kemaksiatannya. Maka kesabaran itu sangat dibutuhkan di dalam segala urusan dan dalam segala keadaan. Maka sungguh orang yang mampu menahan dirinya, menahan hatinya dari segala yang tidak dia sukai, demi mentaati Allah, demi merindukan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh ia akan meraih kemuliaan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dikatakan oleh beliau di bait yang ke-9, nazalu bimanzilati ridha fahum biya qad asbahu fi jannatin wa amani. Mereka singgah, mereka menempati, nazalu, mereka singgah dan menempati bimanzilati ridho, di kedudukan keridhaan. Tidak hanya sampai pada tingkatan sabar. Ketika sabar sudah menjadi sesuatu yang mudah bagi seseorang, sabar di dalam mentaati Allah, sabar di dalam menghadapi berbagai macam musibah, sabar di dalam menahan diri dari perbuatan kemaksiatan, sehingga naik derajatnya dari sabar kepada ridho. Fahum biha, maka ia dengan kedudukan ridho itu qad asbahu fi jannatin wa aman, maka dia sungguh sudah dipastikan, dijanjikan tempat yang penuh dengan kedamaian, yaitu di dalam surga. Karena kedudukan ridho itu lebih tinggi kedudukannya daripada kesabaran. Karena sabar itu adalah menahan diri, memaksa diri dari segala yang tidak disukainya, memaksa diri untuk melakukan dari segala yang tidak disukainya. Ma'wujudi munaza'atin fiha, meskipun ada pergolakan dan perlawanan yang begitu kuat dari dalam hatinya untuk mengingkari apa yang ditahannya. Namun itu sabar.
Namun ridho, tatmahillu tilkal munazah, segala perlawanan diri itu hilang. Ia redup, ia senyap, dan kemudian sirna. Wa yardu anillah ridha mutmainin munsyarihis sadri, sehingga ia ridho dengan segala ketentuan, ketetapan, dan kewajiban yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jal. Ia ridho dengan segala apa yang hukum-hukum yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan atas dirinya. Ia ridho dengan takdir yang telah Allah tetapkan atas dirinya. Dia ridho dengan segala apa yang Allah larang, karena dia tahu bahwa semua yang datangnya dari Allah itu selalu akan mendatangkan kebaikan. Ia ridho dengan Allah, ridho seorang yang tentram hatinya, yang lapang dadanya, sehingga tidak ada satu penderitaan pun di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, maupun di dalam menjauhkan diri dari berbagai bentuk kemaksiatan, maupun di dalam menghadapi ujian dan cobaan. Bal rubbama taladzadza bil bala kataladdudi ghairihi birraha. Bahkan tingkat keridhaan ini yang sampai membuat seseorang itu ia merasakan kenikmatan, kelezatan di dalam ujian cobaan yang ditimpakan kepadanya, seperti orang yang ia dapat merasakan kelezatan, kenikmatan, kesenangan di dalam kelapangannya. Ini orang senang karena ia diberi kelapangan, suatu hal yang wajar. Namun ada orang-orang yang mereka begitu tinggi kedudukannya di sisi Allah, dia diuji oleh Allah namun dia bahagia. Dia diuji oleh Allah, didera dengan berbagai cobaan, namun ia merasakan kedamaian di dalam ujian dan cobaan itu, karena dekatnya dengan Allah, karena ia meraih ridha Allah Azza wa Jal di dalam segala keadaan. Wa idza nazala al-'abdu bihadhil manzilati tabat hayatuhu wa qarrat 'ainuhu. Sungguh seorang hamba yang telah menduduki kedudukan ridha serupa ini, maka kehidupannya sentausa, kehidupannya akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Wa qarrat ainu, dan mata hatinya pun selalu sejuk dengan segala kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan, sehingga ia tidak pernah merasakan penderitaan di dalam hidupnya, karena ia selalu dekat dengan Allah dan tahu dengan janji Allah. Dan ini terwujud pada diri para rasul-rasul Allah, para nabi-nabi yang mereka mendapatkan wahyu dari Allah, yang mereka menghadapi berbagai macam ujian dari umatnya, namun mereka bersabar dan ridha, dan mereka menerima segala ketetapan Allah ini dengan sukacita, dan tidak ada satu penderitaan pun, sehingga mereka hanya mengatakan innama asku bathi wa huzni ilallah, sungguhnya aku hanya mengadukan segala keluh kesah dan kesedihan hatiku kepada Allah semata, karena mereka memandang tidak ada lagi tempat yang terbaik selain di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu dinamakan ar-ridha sebagai surga dunia dan tempat peristirahatan bagi orang-orang yang ahli ibadah. Orang-orang yang ahli ibadah, yakni yang beribadah kepada Allah tidak hanya dengan Islam dan iman, namun ia beribadah kepada Allah dengan ihsan, ia beribadah kepada Allah dengan segala keridhaan dalam rangka meraih ridha Allah. Maka sungguh mereka inilah orang-orang yang telah mencapai derajat keridhaan Allah ini, mendapatkan surga dunia. Dia di dunia dengan segala ujian dan cobaan yang menimpanya, namun ia merasa seolah berada di surga Allah Azza wa Jal. Hatinya damai, hatinya penuh dengan kebahagiaan, hatinya penuh dengan kecintaan kepada Allah, dan kecintaannya kepada Allah menutupi segala cinta selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengalahkan semua cinta selain Allah. Maka mereka, orang-orang yang seperti ini, hatinya selalu bahagia, selalu damai, dan senantiasa beristirahat dari segala keletihan kehidupan dunia. Faman radiya 'anillah radiyallahu anhu. Orang yang ridha kepada Allah, ridha dengan segala ketetapan hukum Allah, ridha terhadap segala takdir Allah, radhiyallahu anhu, maka Allah pun ridha kepadanya. Apa yang Allah takdirkan, tentukan bagi dirinya, maka ia ridha, dan ia menerimanya dengan segala senang hati. Itulah ridha. Wa man radiya 'anillahi bil yasiri minar rizqi radhiyallahu minhu bil yasiri minal amal. Demikian pula ketika ada seseorang ia ridha kepada Allah
Meskipun ia mendapatkan rizki yang sedikit, rizki yang kecil, namun dia ridho menerimanya, maka Allah ridho kepadanya. Meskipun amal ibadahnya sedikit, meskipun ketaatannya sangat terbatas hanya pada yang wajib dan sedikit dari yang sunnah, Allah ridho. Allah ridho kepada hamba. Waridwanullahi akbar. Sedangkan keridhaan Allah itu amatlah besar dan sungguh sangat besar. Fahaqikatur ridha talaqi ahkamillahi al-amriyah ad-diniyah wa ahkamihil kauniyatil qadariyah bin syirahi sadrin wa sururi nafsin la ala wajhi taqarruhi wa talammuz. Hakikat ridha adalah talaqi ahkamillah, menyambut hukum-hukum Allah, menerima hukum-hukum Allah al-amriyah ad-diniyah yang berkaitan dengan perkara-perkara agama, yaitu perintah dan larangan. Inilah menerima semuanya. Wa ahkamul kauniyah al-qadariyah, dan juga menerima segala ketetapan hukum kauniyah, takdir. Ketetapan takdir Allah yang baik maupun yang buruk, yang sempit maupun yang lapang, ia terima bin syirahi sadrin, dengan dada yang lapang, wa sururi nafsin, dengan hati yang penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan, la ala wajhi taqarru. Ia menerima segala ujian ini, tidak ada sedikit pun perasaan benci, wat talammuz, tidak ada sedikit pun perasaan kesal, perasaan tidak suka. Ia ridha karena semua yang ia terima ini datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Inilah kedudukan ridha yang sangat tinggi, yang ia mengalahkan kedudukan kesabaran. Yang kedudukan ridha ini siapa yang mendapatinya, maka ia telah mendapati kedudukan yang tinggi, surga dunia, peristirahatan bagi orang-orang yang ahli ibadah. Poin yang ke-10, syakarul ladzi aulal khalaiqa fadlahu bil qalbi wal aqwali wal arkani. Syakaru, mereka orang-orang yang senantiasa bersyukur. Alladzi aulal khalaiqa fadlahu, yaitu orang-orang yang mensyukuri Allah Azza wa Jal, yang telah memberikan karunia kepada seluruh makhluknya. Bil qalbi, syukur yang mereka lakukan dengan hati. Wabil aqwali, dengan mulut mereka yang mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Wal arkani, dengan seperbuatan anggota badannya, yaitu melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menahan diri dari segala kemungkaran dan kemaksiatan. Syukur itu dengan hati, yaitu dengan mengakui kenikmatan Allah, dengan mengakui segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Wa adamu ru'yati nafsi ila ahlan, bahkan ia selalu merasa dirinya bukan orang yang patut menerima kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla ini. Merasa dirinya begitu kecil untuk menerima segala karunia dari Allah yang begitu besar. Perasaan hati yang serupa ini yang selalu akan mendorongnya untuk bersyukur dengan hatinya, mengakui segala keagungan yang Allah berikan, dan ia menafikan dirinya di dalam segala kenikmatan yang dia peroleh. Karena dia yakin tidak ada satupun dari kebaikan yang dirasakannya yang diperoleh dengan hasil karyanya, melainkan semua itu datangnya dari Allah Rabbul Izzah wal Jalal. Ada muru'yati nafsi laha ahlan, ia memandang dirinya tidak patut untuk menerima rezeki ini, sehingga itu akan selalu mendorongnya untuk mensyukuri nikmat dengan hati. Bal hiya mahdhu fadli rabbi, bahkan dia yakin bahwa semua karunia yang diperolehnya ini hanya murni datangnya dari Allah, dan bukan karena ketaatannya, bukan karena kesolehannya, bukan karena kebaikan dirinya, kemampuan dirinya, bukan. Namun ini murni rahmat karunia Allah kepada dirinya yang sungguh jauh dari sempurna di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, bahkan di dalam menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Azza wa Jal, yang hakikatnya itu adalah hak Allah. Inilah syukur dengan hati.
Adapun syukur dengan lisan, yaitu menyanjung Allah, memuji Allah, memuja Allah, selalu menyebut-nyebut kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada dirinya dengan tiada hentinya. Lidahnya terus bercerita tentang kenikmatan-kenikmatan iman yang Allah berikan, kenikmatan Islam, kenikmatan ketaatan, kenikmatan kesabaran, kenikmatan ridha, kenikmatan semua yang dia terima dari Allah. Dia puji Allah, dia sanjung Allah, dia agungkan Allah, dia esakan Allah dan menafikan semua makhluknya di hadapan Allah Azza wa Jalla atas segala karunia-Nya dengan lisannya yang selalu menyebut. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka adapun terhadap nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah. Sungguh apa yang kita peroleh semua ini hanya karunia dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Sungguh amalan kita adalah amalan yang belum patut untuk tidak sepatutnya atau tidak layak mendapatkan kemuliaan dari Allah serupa ini. Terlebih lagi bila hamba itu mengetahui apa yang akan Allah berikan nanti di yaumul qiyamah dengan segala ketaatannya, maka sungguh segala lisan kita memuji Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah tidaklah cukup untuk membalas karunia kenikmatan yang Allah limpahkan kepada diri hamba. Wa yakunu bil jawarih, dan juga dengan anggota badan. Syukur, berterima kasih, bersyukur kepada Allah dengan anggota badan. Dengan anggota badan yaitu dengan menahan diri kita dari berbagai hal kemaksiatan yang dimurkai oleh Allah, dan dengan senantiasa memohon pertolongan dengan nikmat-nikmat Allah atas dirinya, yaitu berupa mentaati Allah Azza wa Jalla, meminta pertolongan kepada Allah untuk mentaati Allah dengan karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Fa in a'tahu syai'an minad dunya syakarahu alaih. Maka bila Allah memberikan kenikmatan kepadanya dari sebagian kenikmatan dunia, maka ia segera mensyukuri nikmat Allah itu atas nikmat Allah itu dengan memujinya, bersyukur kepadanya. Walhamdulillah wa syukurillah ala ma an'ama alaina wa a'tana wa faddalana ala katsirin minal ibadi wal khalaik. Segala puji bagi Allah, maha puji, maha terpuji bagi Allah yang telah memuliakan kita, mengunggulkan kita, memberi karunia kepada kita, bahkan melebihkan dari banyak makhluk-makhluknya dan hamba-hambanya. Wa in zawwa anhu syai'an minha syakarahu aidan. Bahkan ketika ia dijauhkan dari sebagian kenikmatan dunia, Allah mengambil sebagian kenikmatan dunia yang Allah titipkan kepada hamba yang beriman ini, ia pun tetap bersyukur kepada Allah. Ia tetap mensyukurinya pula. Id rubbama kanat ni'matu alaihi sarifatan min syarran a'dham minha. Karena dia tahu, dia yakin barangkali sebagian kenikmatan Allah ini Allah ambil, dan daripada, yakni Allah sebagai ganti daripada Allah menimpakan keburukan kepadanya, Allah mengambil sebagian kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba karena Allah ingin menghindarkan hamba ini dari petaka yang lebih buruk, yaitu kelalaian mentaati Allah, terjerumus ke dalam kesesatan. Allahu Akbar. Karena Allah ingin menyelamatkannya dari mara bahaya yang lebih besar, maka Allah ambil sebagian kenikmatannya agar hamba itu ingat kembali kepada Allah, dan hamba itu ridha dengan segala ketetapan takdir Allah. Wa in waffaqahu li ta'atin min at-ta'at ra'al minnata lillahi fi taufiqi laha wa syakarahu 'alaiha. Dan apabila ia diberi kemudahan, diberi taufik, dibimbing untuk mentaati Allah pada suatu ketaatan dari ketaatan yang banyak, maka ia telah melihat karunia kenikmatan milik Allah, yaitu berupa taufik yang Allah berikan kepadanya untuk bisa mentaati Allah, dan ia mensyukuri kenikmatan taufik ini melebihi daripada kenikmatan-kenikmatan duniawi. Allahu Akbar. Memang selayaknya demikian gitu pada kita. Ketika kita dimudahkan untuk melakukan satu kebaikan,
untuk melakukan satu ketaatan, sungguh ini karunia yang lebih besar yang Allah berikan kepada hamba, kepada kita, dibandingkan dengan kenikmatan dunia yang Allah limpahkan, yang kadangkala tidak sedikit membuat kita lalai dan lengah dari mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wa hum min dzikri rabbihim mu'ridun, wa hum an dzikri rabbihim mu'ridun. Karena banyak orang-orang yang mereka telah diberi karunia kenikmatan oleh Allah, namun mereka enggan, mereka berpaling dari mengingati kenikmatan-kenikmatan Allah yang telah Allah limpahkan kepada diri mereka. Mereka kufur nikmat. Na'udzubillah min dzalik. Maka sungguh kenikmatan taufik itu adalah kenikmatan yang lebih besar dari kenikmatan duniawi yang patut kita syukuri, dan hanya kepada Allah lah tempat kita memohon pertolongan. Inilah kedudukan hamba yang bersyukur kepada Allah, mensyukuri segala kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada hamba. Allah muliakan hamba ini dengan kemuliaan, yakni kenikmatan karunia yang besar, dan mereka ini bersyukur dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Kemudian yang ke-11, bait yang ke-11, untaian bait ini dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, sahibu at-tawakkula fi jami'i umurihim ma'abadli jahdin fi ridhar rahmani. Sahibu at-tawakkul, mereka senantiasa menemankan diri mereka, menyertakan pada diri mereka ketawakalan kepada Allah Azza wa Jal di dalam semua urusannya. Tidak pernah mereka lepas dari bertawakal kepada Allah fi jami'i umurim, di semua urusan mereka. Ma'abadli jahdin fi ridhar rahman, itu pun belum cukup, mereka senantiasa membarengkan dari sifat berserah diri kepada Allah dengan berjuangan, mengerahkan segala daya dalam rangka meraih ridha Allah yang Maha Rahman. Allahu Akbar. Sungguh apa yang dikisahkan oleh beliau dalam bait ini, meskipun pendek namun ini memiliki pelajaran yang dalam tentang tawakal, dan bagaimana perjuangan manusia tawakal itu harus dibarengi dengan perjuangan badlu jahdin fi ridhar rahman, mengerahkan segala kesungguhan dan segala kemampuannya untuk meraih ridha Allah yang Maha Rahman. Sempurnalah hamba dalam dua hal ini. Sempurnalah seorang manusia yang diciptakan oleh Allah dengan memiliki dua sifat ini. Yang pertama bertawakal kepada Allah, yang kedua bersungguh-sungguh berjuang di dalam mentaati Allah Azza wa Jal. Wa yatakhallafu 'anil 'abdil kamalu bi faqdi wahidin minhuma, maka kesempurnaan itu akan hilang dari diri seorang hamba manakala salah satu dari dua hal ini terpisahkan atau terlepas dari diri hamba, yakni bertawakal kepada Allah Azza wa Jal dan bersungguh-sungguh berjuang di dalam mentaati Allah tabaraka wa taala. Fa haqiqatut tawakkuli tajma'u amrayni al-i'timada 'ala Allah wa thiqata billah. Hakikat tawakal sendiri menyatukan, mengumpulkan dua hal, yaitu bersandar, bergantung kepada Allah, wa thiqata billah, dan percaya sepenuhnya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan janji-janjinya. Ada orang yang bertawakal kepada Allah, namun dia tidak yakin, belum percaya, tidak yakin apakah Allah akan memenuhi segala apa yang Allah janjikan. Maka ini tidak tersempurnakan tawakalnya kepada Allah. Karena orang yang bertawakal kepada Allah itu harus benar-benar percaya dan yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah menyatukan dua perkara ini, bersandar kepada Allah Azza wa Jal, wathiqah billah, dan ia percaya kepada Allah, yakin kepada janji Allah, faya'tamidu ala rabbih biqalbi fi jalbi ma yanfa'uhu fi amri dini wa dunya,
maka ia akan bergantung kepada Allah dengan hatinya di dalam meraih segala yang bermanfaat, baik itu berkaitan dengan urusan agama maupun dunianya. Fayabra'u min nafsihi wa hauliha wa quwwatiha wa yathiqu billahi fi husuli ma yanfa'uhu. Maka ketika ia bergantung kepada Allah dengan hatinya di dalam meraih segala yang bermanfaat untuk dirinya dalam urusan agama dan dunianya, ketika itu ia berlepas diri dari dirinya. Ia tidak menggantungkan kemampuan dirinya. Ia tidak akan menyombongkan dan tidak akan bertakjub kepada dirinya, karena dia tahu bahwa dirinya adalah lemah dan hanya seorang hamba yang tidak memiliki kuasa apapun. Ia tidak melepas diri dari dirinya, wa hauliya wa quwwatiya, dari segala daya dan kemampuannya pun. Ia anggap dirinya tidak ada kemampuan apapun. Yang dia yakini hanya Allah lah yang memberi semuanya. Wa yathiqu billah, maka saat itu tumbuh keyakinannya kepada Allah di dalam meraih segala apa yang bermanfaat untuk dirinya, sehingga ia hanya yakin Allah lah yang akan menghantarkan kepada kebaikan dengan berkeyakinan bergantung kepada Allah dan meyakini janji Allah tanpa ada sedikit pun keraguan di dalam hati. Wa dafa'a ma yadurruhu, dan juga ia berlepas diri dan menolak dari segala, dan hal itu akan menolak dari segala yang bisa membahayakan dirinya. Orang yang sudah bersandar kepada Allah, maka sifat tawakalnya kepada Allah dan keyakinannya, istiqatu billahnya, keyakinannya kepada Allah akan menolongnya untuk menjauhkannya dari segala yang membahayakan dirinya. Wa yajtahidu fil asbabil lati biha yatawassalu ilal matlub. Di samping itu dia akan tetap berusaha semampu daya untuk meniti jalan-jalan yang bisa menghantarkannya kepada apa yang menjadi harapannya. Jadi bergantung kepada Allah, yakin dengan janji Allah, harus dibarengi dengan upaya dan usaha, yaitu menjalankan segala sebab-sebab yang bisa mewujudkan dan merealisasikan keinginannya. Penjelasan yang demikian itu, annau idza azama ala fi'li ibadatin badala judahu fi takmiliha wa tahsiniha wa la yubqi min majhudi makduran wa tabarra'a minan nadhar ila nafsihi wa quwwatiha bal laja'a ila rabbi wa atamada alaihi fi takmiliha wa ahsana dhanna wa wathiqa fi husuli ma tawakkala bi alaihi. Penjelasan rinciannya, penjelasannya, seseorang hamba ketika ia telah bertekad untuk melakukan ketaatan dan melakukan satu ibadah, maka dia mencurahkan segala daya yang dia milikinya di dalam menyempurnakan ketekatannya beribadah kepada Allah, di dalam rangka membaguskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak menyisakan sedikit pun satu kemampuan dan satu kesanggupan di dalam dirinya yang ada pada dirinya itu, sehingga dia berlepas tabarra' minadhar ila nafsihi wa quwwatiha. Ia melepaskan dirinya dari memandang kemampuan dirinya, namun dia hanya bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Dia berlepas diri dari kemampuan, kekuatan yang dimilikinya, dan dia menganggap dirinya tidak memiliki kekuatan apapun. Bahkan ia hanya bersandar kepada Rabb-nya, bergantung kepada Rabb-nya, dan ia di dalam rangka menyempurnakan ibadahnya, dan ia berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jal, yakin dengan janji-janji Allah di dalam rangka meraih apa yang ia sandarkan hal itu kepada Allah Azza wa Jal. Maka apabila kita melakukan ketaatan dan berkeinginan bertekad melakukan ketaatan, melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah, maka kita yakin, kita sandarkan, bahkan ketika kita ingin berhaji ke rumah Baitullah, sandarkan diri kita kepada Allah, yakinkan diri kita kepada Allah dengan memohon pertolongan kepada Allah dan berusaha meragukan segala cara untuk bisa memenuhi harapan itu dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla pula.
dan dia yakin Allah lah yang akan menghantarkannya kepada tujuan yang diharapkannya. Wa idza azama ala tarki ma'siyatin, demikian pula hamba ketika dia sudah menekat bulatkan hatinya untuk meninggalkan satu kemaksiatan, qad ja'adhu nafsu ila, yang seringkali dirinya, jiwanya, hatinya membisikinya untuk selalu melakukan kemaksiatan itu. Maka ketika dia sudah bertekad, badala judahu fil asbabil mujibati litarqiyah, haruslah ia berjuang mengerahkan segala daya dan kemampuan untuk melakukan berbagai sebab yang bisa membantunya untuk meninggalkan kemaksiatan dan keburukan itu. Minat tafakkuri biha, dan diantaranya yaitu dengan merenungi kemaksiatan yang dilakukannya itu, bara bahaya yang akan menimpanya, keburukan yang akan timbul nanti sesudah kemaksiatan. Meski tidak saat itu, mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun berikutnya baru dia merasakan balasan dari Allah atas kemungkaran ataupun kemaksiatan yang dahulu lakukan. Wasarfil jawarihi, dan juga dengan memalingkan diri kita minha, yakni menjaga anggota badan kita, diri kita, fisik kita dari segala kemungkaran. Kemudian i'tamada ilallah, setelah berusaha demikian ini, dia sandarkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Walaja ilaihi fi ismatihi minha, dan ia berlindung kepada Allah dari segala kemungkaran dan kemaksiatan yang mendorongnya untuk selalu melakukannya. Wa ahsanadh-dhanna bihi wa ismati fi ismatihi lahu, dan selalu berhusnudzon, yakni berprasangka baik kepada Allah. Kalau saya meninggalkan kemaksiatan ini, saya meninggalkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, saya yakin Allah akan menjaga saya yakin Allah akan melindungi saya yakin Allah akan menggantikan yang lebih baik dari yang saya tinggalkan karena Allah Azza wa Jalla di dalam bermaksiat. Fa innahu idza fa'ala dzalika fi jami'i ma ya'ti wa yadar rujiya lahul falah insyaallah taala. Maka sungguhnya apabila dia melakukan hal yang demikian itu di dalam semua urusannya, yaitu selalu berusaha dengan sekuat tenaga, yang senantiasa dibarengi dengan sikap tawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, berlindung kepada Allah, yakin dengan janji Allah, dan berhusnudzon kepada Allah, maka sungguh diharapkan baginya kemenangan dan kesuksesan di dalam hidupnya insyaallah taala. Maka kunci keberhasilan, kunci kesuksesan adalah bersandar kepada Allah di dalam segala urusan, dengan tetap melakukan hal-hal yang membantunya untuk bisa mewujudkan harapannya tersebut, baik itu berupa mentaati Allah, meninggalkan kemaksiatan, maupun di dalam meraih segala yang bermanfaat bagi kehidupan dunianya. Wa amma man ista'ana billahi wa tawakkala alaihi ma'a tarkil ijtihad lazima lahu fa hadza laisa bitawakkulin bal ajzun wa mahanatun. Adapun orang yang meminta pertolongan kepada Allah, ia bersandar kepada Allah ma'a tarkil ijtihad lazim lahu, namun ia meninggalkan segala upaya ijtihad yang mengharuskannya untuk melakukan demikian, fahadza laisa bitawakkul, maka perbuatan ini, tawakal seperti ini bukanlah tawakal yang benar. Kalau orang meminta pertolongan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, harus berusaha keras untuk bisa mewujudkan harapannya. Kalau dia hanya bersandar meminta pertolongan dan bertawakal, maka ini bukanlah tawakal yang benar. Bahkan itu adalah kelemahan dan kehinaan, ba'ajzun wa mahanah. Demikian pula man yabdulu ijtihadahu wa ya'tamidu ala nafsi wa la yatawakkalu ala rabbi fa huwa makhdul. Demikian pula sebaliknya, orang yang ia mengerahkan segala daya upayanya, ia mengerahkan segala kemampuannya, dan ia menyandarkan kepada kemampuan dirinya. Saya orang pinter, saya orang cerdas, saya orang mampu, saya orang hebat. Ia bersandar menyandarkan kemampuan dirinya. Wala yatawakkalu lahu wala yatawakkalu ala rabbi, dan dia tidak bersandar kepada Rabbnya,
tidak bergantung kepada Rabbnya, tidak berserah diri kepada Rabbnya, fahuwa makdul, maka dia juga akan terlantar, dibiarkan oleh Allah, tidak diberi pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla. Sungguh orang-orang yang berbahagia, mereka yang senantiasa menyertakan tawakal di dalam segala urusannya di dalam hidupnya, dengan dibarengi upaya yang keras sungguh-sungguh di dalam meraih ridha Allah yang Maha Rahman. Inilah poin yang ke-11, dan poin ini yang kita cukupkan insyaallah taala. Atau saya tambahkan satu poin yang tidak panjang, yaitu poin atau bait yang ke-12. Beliau rahimahullahu ta'ala, Abdurrahman Nasir As-Sa'di, mengatakan, abadul ilaha ala i'tiqadi hudurihi fatabawwa'u fi manzilil ihsan. Mereka, orang-orang yang saleh ini, beribadah kepada Allah ala i'tiqadi hudurihi, dengan meyakini Allah itu hadir di hadapannya. Dia beribadah kepada Allah dan seolah-olah Allah ada di hadapannya. Ala i'tiqadi hudurih fatabawwa'u fi manzilil ihsan, maka mereka ketika beribadah dengan cara seperti ini akan menempati kedudukan ihsan. Kedudukan ihsan. Al manzilatu yuqalu laha manzilatul ihsan. Kedudukan ini adalah kedudukan yang disebut dengan kedudukan al-ihsan, tingkatan al-ihsan, yaitu sebagaimana yang ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta'budallaha wahdahu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah semata seolah-olah engkau melihatnya. Engkau menyembah Allah yang esa dan seolah-olah engkau melihatnya. Dan apabila engkau tidak mampu merasakan hal itu, yaitu beribadah dalam keadaan merasakan seolah-olah melihat Allah, maka engkau tanamkan keyakinan di dalam dirimu, fa innahu yaraka, maka sungguhnya Allah lah yang melihatmu. Inilah makna abadul ilaha ala i'tiqadi hudurih. Mereka beribadah kepada Allah dengan meyakini kehadiran Allah di sisinya. Maknanya ibadahnya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ia merasakan kehadiran Allah di sisinya ketika ia beribadah. Sehingga kondisi serupa ini akan menuntut hamba untuk beribadah dengan yang paling sempurna yang dia miliki. Sehingga dikatakan tabawwa'u fi manzilil ihsan. Fa idza tasawwara al-insanu hadzal maqama fi jami'i ahwali la siyama halal ibadah. Apabila seseorang manusia ia dapat membayangkan keadaan serupa ini di seluruh kondisinya, di seluruh keadaannya, di seluruh urusannya, tidak hanya di dalam sholat, di dalam kehidupannya, ia merasa dirinya diawasi oleh Allah, ia merasa di hadapannya Allah Azza wa Jalla, ia merasa di sampingnya ada Allah Azza wa Jalla. Terutama ketika ia beribadah, dalam kondisi beribadah kepada Allah, merasakan kondisi seperti ini seolah-olah ia berada di hadapan Allah. Mana'ahu minal iltifati biqalbi ila ghairi rabbih, maka sungguh hatinya akan memalingkannya dari selain Allah, sehingga yang ia pandang di dalam ibadahnya hanya Allah, di dalam kehidupannya segala tindak tanduknya yang ia pertimbangkan hanya Allah, yang dia takuti Allah, yang diharapkan cintanya Allah, yang diharapkan ampunannya Allah, yang dia takuti dengan siksanya Allah, sehingga dia tidak melihat selain Allah Azza wa Jalla di dalam dirinya, yakni yang mengawasi dirinya. Ia tidak lagi berpikir mengenai ucapan manusia, sikap manusia kepada dirinya ketika ia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, karena ia merasakan hanya kepada Allah, hanya Allah yang senantiasa mengawasi dirinya dalam segala keadaannya. Bal akbala bikulliyati 'ala Allah, bahkan ia mencurahkan seluruh perhatian dan menghadapkan hatinya kepada Allah semata. Wa tawajjaha biqalbi ilaiha, dia hadapkan hatinya kepada Allah ilaih, muta'addiban fi ibadatih, ia beribadah kepada Allah dengan sepenuh adabnya, menunaikan
rukun-rukun, syarat dan wajib serta sah-sahnya dan afdoliyatnya. Atiyan bi jami'i ma yukammilwa, ia melakukan segala amalan yang bisa menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala keadaannya. Mujtaniban kullam mungkisin lah, dan ia menjauhkan diri dari segala yang mengurangi kesempurnaan ibadah dan ketaatannya. Ini adalah kedudukan tertinggi dan termulia serta teragung. Akan tetapi ini membutuhkan latihan jiwa sedikit demi sedikit secara bertahap. Latihan hati untuk diolah agar ia bisa mencapai derajat yang mulia ini. Tidak bisa sekaligus. Terus dengan ia memperbaiki diri, dengan senantiasa ia muhasabah, maka mudah-mudahan yang demikian itu akan membantunya untuk sampai kepada Allah. Dan senantiasa hamba itu yu'awwiduha nafsahu hatta tanjaziba ilaiha wa ta'tadaha. Dan senantiasa hamba melatih dirinya untuk senantiasa menghadirkan hatinya bahwa Allah Azza wa Jalla ada di hadapannya, sehingga hatinya atau dirinya hamba itu senantiasa tertarik kepada Allah dan terbiasa kepada Allah. Maka saat itulah ya'ishul abdu qariral aini bi rabbi, hamba ini akan hidup tentram, damai, bahagia mata hatinya di sisi dengan Rabbnya. Ia bahagia dengan Rabbnya dalam ibadahnya. Farohan masruran bikurbi, ia gembira, ia bahagia dengan kedekatannya kepada Allah Rabbul Izzah wal Jalal. Sungguh hal ini, kedudukan yang serupa ini yang harus kita perjuangkan di dalam hidup kita. Maka jadikanlah bulan suci Ramadan ini sebagai sarana, sebagai wasilah untuk kita bisa meraih derajat kemuliaan di sisi Allah, beribadah dengan ihsan dalam segala keadaan, dalam ibadah maupun di luarnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, dan insya Allah pada poin berikutnya 13, 14 dan sampai kepada poin yang terakhir 18 biidnillahi ta'ala. Hada wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.